Syuting film ini dari tahun 2008 sampai 2023. Mungkin jadi film yang syutingnya paling lama dan pemainnya juga setia menunggu dan mau syuting film romantis aneh ini selama 15 tahun. Waduh, masa syuting film lama banget sih? Filmnya kayak apa ya? Romantisnya katanya unik. Jadi penasaran nih. Film aja. Film Caught by the Tides ini merupakan film eksperimental ya. Jadi bagi kalian yang berharap akan mendapatkan alur cerita yang bagus dari sebuah film romantis dramaturgi yang mendayu-dayu seperti kriteria dalam film ini, jangan berharap banyak ya. Karena film ini perpaduan dari cara bertutur sinematik secara linear dan bercerita dengan dokumenter yang mengutamakan momentum dalam pengambilan gambarnya. Jadi maaf ya kalau film ini rada-rada loncat-loncat gitu ceritanya. Ya konsepnya sih begitu. Hal yang unik dan patut diapresiasi dari film yang naskahnya ditulis oleh Jia Zhangke, si sutradara yang karyanya sudah berderet di ajang internasional bersama Wan Jianhuan. Ini adalah gambar-gambar dari film sebagian menggunakan koleksi rekamannya Zhangke selama 22 tahun. Alhasil film yang disebut oleh Zhangke ini seperti kombinasi film fiksi dan dokumenter ini berhasil menyabet banyak penghargaan. Dengan pengambilan gambar dan pengeditan yang tak biasa, visual yang dihasilkan jadi begitu linear. Warna-warna yang digunakan kebanyakan warna pastel dan musiknya bernuansa sendu, sehingga nuansa di berbagai adegan terasa seperti adegan mimpi loh. Adegan awal dibuka dengan rekaman dokumenter Zhangke pada tahun 2001 di Datong City, Cina Utara, di mana terlihat rekaman banyak wanita yang melantunkan lagi secara amatir dan terlihat suasana pun begitu cair, akrab dan malu-malu ya. Setelah itu kita bisa melihat ruang lingkup Zhangke yang merekam berbagai macam ekspresi dari orang-orang pekerja pabrik, pegawai dan rakyat sekitar yang direkam saja mereka tuh bangga dan bahagia sekali. Nah setelah adegan ini kita bisa melihat mulai dari tokoh wanita kita yang bernama Xiao Xiao yang cantik dan berambut pendek khas sekali, sedang berdansa mengikuti lagu irama disco di tahun itu yang sedang ngetren. Sutradaranya sepertinya ingin menampilkan dan menginformasikan kepada kita perubahan yang sistematis dari pertumbuhan kebudayaan di Cina ya, sejak 2001 sampai 2023. Ada adegan menarik nih, di mana seorang performer cowok bisa mengangkat 2 buah ember besar berisi air dengan bola matanya. Wah, ajaib banget sih, tapi nggak ada hubungannya sama cerita. Setelah itu kita bisa melihat ya Xiao Xiao berjalan dengan wajah cantiknya, digoda oleh beberapa pemuda yang sok-sok ganteng. Tapi kalian kira-kira berharap ending adegannya akan muncul pacarnya si Xiao Xiao ini dan menolong Xiao Xiao ya? Karena hal itu nonton sendiri aja deh. Nah, film ini benar-benar unik karena sutradara ingin menyampaikan informasi mengenai perubahan budaya saja dengan genre dokumenternya, namun dicampur aduk dengan romantis picisan yang membuat suasana film ini bisa ada goalnya ataupun tujuannya. Setelah itu adegan pun berlanjut ke Xiao Xiao yang sedang menangkap lalat di rumahnya dengan raket nyamuk alami alias yang ditepok. Dan pastinya sutradara mengkreat adegan ini dengan maksud dan pesan tertentu yang hendak dia sampaikan. Cuman saya nggak bisa tuh nangkep esensi dari adegan ini, karena setelah ini adegan pun berlanjut ke sebuah ruangan dan ini adegan dokumenter ya, dimana ada seseorang yang berbicara mengenai foto Presiden Cina Utara yang diturunkan dari dinding dan berbicara mengenai sejarah negara mereka. Loh, bingung kan film romantisnya? Ya di mana romantisnya? Dari cewek digodain cowok, menangkap lalat dengan raket dan menceritakan Presiden Cina pakai foto lagi.
Nah, setelah itu kita bisa melihat Xiao Xiao dengan Guo Bin, kekasihnya yang akhirnya muncul, dan sepertinya malu-malu nih mereka. Karena Xiao Xiao kita lihat agresif dan beberapa kali menyandarkan kepalanya ke pundak Guo Bin. Tapi si cowoknya ini nggak respon banget ya. Dan setelah itu balik lagi deh ke konsep dokumenter filmnya, dimana muncul adegan yang gak ada hubungannya dengan kisah cinta Xiao Xiao dan Guo Bin lagi. Setelah itu kita bisa melihat adegan Xiao Xiao kayak di catwalk pinggir jalan, dimana para penontonnya ini benar-benar real ya, bukannya ekstras yang diatur, tapi ini konsep dokumenter yang dimix secara harafiah oleh sutradaranya. Wah, kita dipaksa menebak-nebak nih mana adegan film romantis atau mana adegan dokumenter. Seru banget. Setelah itu adegan dokumenter pun berlanjut yang menghadirkan informasi mengenai perkembangan budaya dan teknologi di tahun itu. Baik Xiao Xiao dan Guo Bin terlihat dalam adegan menikmati keindahan dan juga geger budaya barat yang mulai masuk dekat Cina dengan segala gemerlapnya. Dan Xiao Xiao pun terlibat dalam acara selebrasi Cina menang Olimpiade ya. Nah, drama pun mulai berkembang secara cepat sekali, di mana Xiao Xiao yang di dalam bus seperti hendak keluar ditahan sama Guo Bin sampai 3 kali. Xiao Xiao pun membuka wignya dan terlihat menangis dan hendak keluar selama 3 kali lagi ditahan Guo Bin. Namun semua usaha Xiao Xiao yang ketujuh, akhirnya Guo Bin membiarkan Xiao Xiao pergi. Dari adegan ini saja saya cuma bisa menarik kesimpulan asal-asalannya, karena dari dramatik dan dialog tidak tergambarkan pesan dari adegan ini, di mana Xiao Xiao sebenarnya ingin pergi dari daerah Daktong yang dianggap terbelakang, tapi ditahan sama Guo Bin. Namun malahan Guo Bin yang pergi. Loh, kok gitu sih? Adegan pun berlanjut beberapa tahun kemudian. Terlihat Xiao Xiao sudah semakin dewasa, tapi tetap cantik ya, walau ada kerutan di wajahnya, menggambarkan kehidupannya yang begitu keras. Tentu saja hal ini terjadi karena Guo Bin pergi tanpa kabar dan Xiao Xiao sepertinya sudah sangat mencintai Guo Bin, sehingga Xiao Xiao memutuskan untuk mencari Guo Bin. Adapun adegan terlihat di mana kondisi negara semakin maju, agama lain pun mulai masuk ke kalangan masyarakat dan terlihat suasana pun berbeda dengan berbagai macam teknologi sesuai zaman ya. Xiao Xiao pun mencari-cari Guo Bin tapi malah tidak ketemu. Bahkan terlihat Xiao Xiao pun terjebak dalam kejahatan yang gak terlalu penting juga, hanya untuk menggambarkan bahwa perjuangan Xiao Xiao ini begitu besar mencari kekasihnya. Selebihnya hanyalah adegan pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan juga paham-paham di negara tirai bambu ini yang sudah mulai masuk. Kita juga bisa melihat bahwa Guo Bin sudah menjadi bos dan Guo Bin terjebak dalam dunia hitam dan kelam yang membuatnya jadi karakter yang tidak kita sukai, alias antagonis ya. Adegannya pun tidak terlalu penting dan tidak mau saya tampilkan kejahatan malam yang dilakukan Guo Bin karena tidak membuat karakter dan cerita romans Guo Bin dan Xiao Xiao ini berkembang juga. Akhirnya saat-saat yang ditunggu pun muncul karena secara tidak sengaja Xiao Xiao bertemu dengan Guo Bin yang sudah mulai tua. Namun lagi-lagi harapan kita musnah, karena pastinya secara tidak romantis akan muncul adegan baru yang membuat kita terenyuh. Tapi ternyata enggak ya, karena adegan pun seperti adegan pertama Xiao Xiao mau pergi tanpa dialog, dan maknanya pun cuma sutradara yang tahu. Dan juga yang bikin sebelnya adalah dialog si Xiao Xiao ini cuma teks aja. Duh, menurut kalian gimana sih adegan ini? Akhirnya Xiao Xiao pun pulang dan adegan berlanjut ke tahun dimana COVID menyerang dan Guo Bin sudah semakin tua, pakai tongkat, malah sekarang mencari keberadaan Xiao Xiao. Xiao Xiao pun akhirnya bertemu dengan robot dari berbagai macam hal lain yang menggambarkan era modern di tahun 2022. Uniknya adegan ini ditutup dengan Xiao Xiao dan Guo Bin yang berjalan perlahan. Guo Bin akhirnya ada
dialog dan mengajak Xiao Xiao untuk tinggal bersamanya karena Gobin sudah cukup makan dan punya rumah, mapan maksudnya. Tapi Xiao Xiao cuma tersenyum dan mengikat tali sepatu Gobin dan langsung ikutan berlari bersama rombongan lari maraton di malam hari. Loh, maknanya apa sih adegan ini? Sampai detik ini saja saat bikin reviewnya masih berpikir keras maknanya tuh apa di ending ikut jogging rame-rame. Bagi yang punya ide dan pemikiran boleh dong di-share di komentar ya. Sungguh ngebingungin Bin bingung nih. Kita belajar sama-sama. Sampai jumpa.